selanjutnya ya, pada materi ini kita akan belajar VLOOKUP, fungsi VLOOKUP pada banyak data ya. Untuk yang sebelum-sebelumnya kan kita belajarnya yang seperti ini ya, yang seperti ini, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian tekan pada tabel acuan ya. Tabel acuannya untuk yang ini kita memakai ID ya, karena ID pasti unik ya kodenya, tidak seperti nama. Kalau nama kan banyak ya, misalnya Rizal bisa namanya banyak sekali ya, tapi kalau untuk ID dipastikan hanya satu orang satu ya. Jadi kita tekan tabel acuannya, kemudian titik koma, kemudian kita blok sumber datanya, biasanya seperti ini kan yang saya ajarkan. Kemudian tekan Fn F4, oke. Kemudian titik koma pada kolom mana yang akan kita cari, misalnya nama pegawai, kita akan blok nama pegawai kan ada di kolom nomor 2 ya, berarti kita klik 2 titik koma 0, biasa seperti itu kan. Misalnya kita cari 14 misalnya ID-nya, namanya Yogi, seperti itu kan. Nah, ini ada kelemahannya. Misalnya kita mau nambah data karyawan kita, misalnya di nomor 16 ada si Agus security misalnya ya, misalnya divisi divisi funding, misalnya dia manajer, misalnya manajer funding. Misalnya kita tulis 16, di sini dia nggak bakal ketemu ya kalau kita pakai rumus yang biasa ya untuk VLOOKUP-nya. Tapi misalnya kita pakai fungsi yang ini, lebih enak nih. Kita ulang aja ya, misalnya seperti ini, sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, ini kita blok semua nih kolomnya ya. Oh, mohon maaf, VLOOKUP kurung buka, kita tekan blok pada tabel acuan dulu di sini, kemudian titik koma, kita blok semua kolomnya. Jadi dari kolom H sampai kolom K kita blok semua, jadi tanpa kita menambahkan huruf tanda dolar ya, tanda pengunci atau Fn F4. Kalau sudah seperti ini, kita langsung tekan titik koma, kemudian tekan 2 di sini ya, kemudian kurung tutup. Oke. Jadi seperti itu. Misalnya kita mau, ini saya copy dulu ya semuanya. Saya copy rumusnya dulu. Kemudian di sini saya ganti 3,0. Kemudian 4,0. Oke. Misalnya kita tulis, kita mau cari ID yang bernomor 13 ya. Oh iya, mohon maaf. Ini saya copy dulu rumusnya ke bawah. Copy rumusnya ke bawah. Misalnya saya mau cari
ID pegawai bernomor 13 misalnya. Nah, ini kelihatan semua datanya. Jadi yang bernomor 13 ID-nya adalah Sejuk, divisi marketing, dan RM. Apabila ada pegawai baru yang masuk, misalnya kita pengen nih nambahin lagi, misalnya ada karyawan baru, ID-nya 17, namanya Arsyad misalnya, dia funding juga, dan jabatannya adalah FO misalnya. Jadi di sini dia langsung membaca formula kita. Misalnya kita ketik 17, dia langsung menampilkan nih untuk nama pegawai barunya. Beda halnya tadi dengan rumus yang saya jelaskan yang pertama tadi, menggunakan VLOOKUP tanpa memblok semua kolomnya. Jadi hanya data yang ini saya blok, jadi terbatas hanya di situ saja untuk sumber datanya. Itu untuk rumus VLOOKUP untuk sumber data yang tidak ada penambahannya. Itu sih intinya. Jadi kalau untuk VLOOKUP yang ini untuk diblok di semua kolomnya, itu fungsinya jika terjadi penambahan data ya, maka datanya bisa langsung terbaca ya, tanpa kita susah lagi mengeditnya. Oke. Mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin selanjutnya saya akan jelaskan juga untuk menghilangkan tanda pagar N per A ini ya. Untuk materi hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.